Kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah ternyata juga mendapat kritikan. Akan tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonom yang kritik dirinya untuk lebih baik belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Direktur Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pimpinan Himbara bekerja keras dan kreatif. Mereka berpikir sendiri, mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Pemirsa, turun 17.000 harga emas batangan bersertifikat atau logam mulia PT Antam masih tembus di atas 2 juta rupiah per gramnya. 18 September 2025, harga emas batangan di laman resmi logam mulia PT Aneka Tambang turun 17.000 per gram. Dari sebelumnya 2.115.000 per gram menjadi 2.098.000 per gram. Di sisi lain, harga buyback oleh logam mulia juga turun 17.000 per gram. Sebelumnya 1.962.000 per gram menjadi 1.945.000 per gram. Dengan demikian selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp153.000 per gram. Masih tingginya harga emas batangan bersertifikat atau logam mulia PT Antam berdampak pada penurunan omset para pedagang. Dan berikut laporan rekan kami Hadisti Arifah serta juru kamera Seto Pratomo dari Pasar Emas Cikini, Jakarta. Pemirsa, harga emas produksi PT Aneka Tambang atau yang biasa dikenal dengan Antam Logam Mulia mengalami kenaikan dan juga mencetak sejarah pada perdagangan sejak di 2 hari belakangan. Mengutip dari situs resmi PT Antam logamulia.com, harga emas satuan per 1 gramnya ini mencapai di Rp2.115.000 melesat sebesar Rp10.000 dari harga sebelumnya di Rp2.105.000. Dan tentunya kenaikan harga emas ini juga terjadi di salah satu toko emas yang berada di
di Cikini, Jakarta, di mana di salah satu toko untuk harga logam mulia satuan per 1 gramnya ini berada di harga Rp2.220.000. Nah, untuk mengetahui seperti apa kenaikan harga ini, kita coba berbincang dengan salah satu penjual emas di toko Cikini ini. Kakak, permisi, dengan kakak siapa? Hafizah. Kak Hafizah, ini mau tanya nih soal kenaikan harga emas. Nah, kalau di situs resmi PT Antam sendiri, harga emas logam mulia 1 gramnya ini berada di Rp2.115.000. Nah, kalau di toko kakak sendiri, harga 1 gram logam mulia ini berapa, Kak? Harga 1 gram hari ini Rp2.220.000. Rp2.220.000. Kalau ketinggian harga di Rp2.220.000 ini sudah berapa hari nih, Kak? Udah semingguan sih, Kak. Udah seminggu? Iya, kurang lebih. Segitu begitu ya? Iya, ada harga segitu. Sebelumnya berarti ini harganya berapa, Kak? Naik dari berapa jadi berapa? Naik palingan kayak 150-an ada, Kakak. Berarti dalam waktu 1 minggu total kenaikan ini udah di sekitar Rp100.000 begitu ya, Kak. Nah, Kak, sebagai pedagang nih, Kak, dari pantau Kakak sebagai pedagang dengan tingginya harga emas sejak dari seminggu belakangan itu, ini minat beli masyarakat sendiri terhadap pembelian emas atau logam mulia ini seperti apa? Paling kayak jual sih, Kak. Lebih banyak kejual hari ini ya. Iya, agak menurun sedikit sih, Kak. Iya. Iya, karena sepi ya. Karena sepi ya. Gitu ya, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak Hafizah. Oke. Ya, pemirsa, tadi seperti disampaikan bahwa memang kenaikan harga emas berdampak dengan penurunan omset lantaran memang minat masyarakat ini juga turut menurun seiring dengan tingginya harga emas. Justru masyarakat ini lebih tinggi minatnya untuk menjual kembali produk emas yang mereka punya. Nah, untuk diketahui nih, mungkin Kak, aku boleh lihat nggak salah satu, mungkin kalau, nah ini untuk yang berapa, Kak? Kalau boleh tahu ini untuk yang 5 gram. Kalau 5 gram ini di harga berapa nih, Kak? 10.850. 10. Nah, ini saya udah pegang salah satu logam mulia dengan kisaran 5 gram berada di Rp10.850.000. Ini untuk yang 5 gram. Namun tadi kalau untuk yang 1 gram ini berada di Rp2.220.000 begitu ya, Kak. Jadi mengingat tingginya harga emas, inilah tentunya berdampak pada para pedagang mengalami penurunan omset karena memang minat masyarakat juga ikut turun dalam membeli emas ini. Namun justru tinggi untuk menjual emas kembali. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Juga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampiva, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindonews.